Gimana kalian kabarnya anak-anak? Kemarin Mas Jamal sudah sampai janji sudah ya. Nikmat syukur ya. Nah, saya melanjutkan. Sebelumnya ini di absen dulu. Tanggal berapa ini? 20 ya. Abu Khalifah sakit apa sih? Amar Dede Widianto Dede makan. Kenapa? Dina Komala kenapa? Dion Bibekti Evan Riyadi Ilan Santoso Mik iya Dafa Akmal Roza Ikro Ramadhani Ali Sulhanuddin Rangkat Esron Huda Berangkat. Ayu Rahman Nafal Samsudin Sandi Amin Tegan Wahyu Dwi Sakti Bandiansyah Sakti Ulum Sidan Rehan Irfani Rizaldi Pak juga kemarin materinya mensyukuri nikmat, materi dari Mas Jamal ya. Ada yang masih ingat nggak? Hikmah mensyukuri nikmat itu apa? Pengertian mensyukuri nikmat pengertian syukur nikmat. Ada yang ingat nggak? Coba dibuka catatannya, barangkali ada yang nyatet. Mensyukuri nikmat itu ya berarti nerima apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mensyukuri nikmat. Nerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa makan, alhamdulillah. Itu mensyukuri. Hari ini kita sehat, itu sudah alhamdulillah. Nikmat itu bukan hanya nikmat uang, nikmat makanan, nikmat sehat pun termasuk kategori nikmat yang sangat istimewa.
Kalian punya uang banyak, kalian sugih, hartane pirang-pirang sugih segala macamnya, tapi kalian riang, duitnya entengnya men berobat tok dia orang nikmat gue akhirnya. Makanya mumpung masih sehat, mumpung masih sehat, mumpung masih mampu untuk menuntut ilmu, untuk berbakti kepada orang tua ya harus disyukuri itu. Bukan cuma nikmat sehat, toh nikmat kita masih ada kedua orang tua itu juga nikmat. Kita masih berkumpul hari ini, berangkat ke sekolah ini, bisa ngobrol sama temen, bisa ngomong sama temen itu sudah termasuk nikmat. Bisa ngomong permen guys termasuk nikmat mas. Paham orang? Iya, itu namanya nikmat, harus disyukuri. Kemudian nikmat berpikir, nikmat mencari ilmu juga nikmat. Ada kalanya kalian ketika beribadah itu merasakan nikmat, itu juga nikmat yang paling besar, harus kita syukuri. Jadi bukan semata-mata nikmat itu karena uang, terus makanan dan segala macamnya. Nikmat itu apa yang sekarang kita nikmatin itu nikmat, kita harus syukuri. Nah, ketika kita sudah mensyukuri apa yang sudah ada di dalam diri kita, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu nanti Allah akan memberikan yang lebih besar lagi nikmatnya. Contoh, kalau kalian itu nanti kerja. Nah, kerja itu pasti gini, pertama kerja gaji pertama nih ya. Gaji pertama kerja berapa lah? Katakanlah 800 lah misalkan. 800 itu sudah nikmat banget. Karena pertama kalian kerja, pertama kalian dapat uang sendiri dari hasil kerja sendiri. Itu sudah nikmat banget. Kalian syukuri. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kemudian, maka akan ditambah oleh Allah SWT. Akan ditambah nikmatnya. Nah, dari kalian ada rasa syukur tadi, nikmat tadi, itu ketika 2 bulan 3 bulan gaji kalian naik. Nah, itu ditambah secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kalian tercukupi, ya. Terus kalian sudah nggak minta uang sama orang tua dan segala macam, itu termasuk nikmat, kalian harus syukuri. Untuk sekarang kalian harus syukuri nikmat kalian untuk belajar di sekolah ini. Karena nggak semua orang itu bisa sekolah, walaupun istilahnya hanya mengakses secara langsung, tidak secara langsung, itu nggak semua orang bisa sekolah. Kalian harus syukuri nikmat sekolah di sini. Kalian harus syukuri belajar, kalian bisa belajar itu kalian harus bersyukur. Itu termasuk salah satu mensyukuri nikmat. Nah, kemudian banyak sekali hikmahnya, yaitu salah satunya tadi ketika kalian bersyukur itu akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adzukum washkuruli. Kemudian ketika kalian mendapatkan rezeki, baik itu harta maupun non harta, contoh. Kalian ada teman kalian nggak sanggup nih. Kemudian teman kalian itu kalian itu nggak sanggup, misalkan kalian nggak sanggup uang, terus ada teman kalian yang pengertian ngasih uang ataupun ngasih jajan, itu juga salah satu termasuk nikmat. Nah, disunahkan ketika ada yang mengasih rezeki ataupun ketika mendapatkan rezeki, itu disunahkan mengucapkan apa? Alhamdulillah, betul sekali. Dan berterima kasih kepada yang ngasih rezeki. Berterima kasih kepada wasilahnya itu perantaranya. Misal Mas Bayu ini nggak sanggup, misal Mas Bayu nggak sanggup, dan saya ngasih jajan Mas Bayu mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah. Mas Bayu mengucapkan terima kasih kepada saya. Suwun Mas Hasan, itu sebagai bentuk hablum minallah dan hablum
hablum minannas, berbuat baik kepada Allah juga berbuat baik kepada manusia. Jadi dua-duanya kena KB. Ini salah satu mensyukuri nikmat itu dua-duanya. Kemudian yang kufur nikmat, jadi nikmatnya itu pengen ditambah terus orang yang syukur itu beda sekali. Contoh ya, orang kecil, orang yang sederhana, kita seringkali lihat di jalan-jalan ya, kita seringkali lihat di pasar-pasar, pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang apa, pedagang itu, coba lihat, hidupnya kan ya ruwet, iya kan, beda sama yang di atas, sama orang-orang yang di pasar sederhana, orang-orang yang hari itu cukup untuk makan satu hari, itu saya lebih banyak omset gimana caranya, gimana, pasti kayak gitu, mikirnya rada meremut, beda sama orang yang sederhana yang dagang di pasar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kayak gitu. Dan mereka rata-rata nggak khawatir besok itu makan apa, pasti dikasih rezekinya sama Allah, dijamin rezekinya. Kemudian pasti tanggap orang yang bersyukur dan mensyukuri nikmat itu pasti tanggap. Kenapa? Ketika saya bersyukur, saya mendapatkan hari ini saya mendapatkan rezeki yang cukup, maka saya akan peduli kepada orang lain. Ketika dikasih lebih, ketika kita sudah merasa cukup, maka lah dinegenya wis cukup ya untuk semene. Siapa ya sing membutuhkan selain pasti akan berbagi sama orang lain. Misal saya dapat rezeki segini, 100 itu cukup buat makan sehari ini sama besok. Terus dikasih lagi 50, uang 50 ini kelebihan ini. Maka akan timbul kepedulian terhadap sesama. Sampai ya singkirannya yang bisa ngaweh ya, pasti kayak gitu. Pasti. Coba saja kalian mempraktekkan di kehidupan sehari-hari mensyukuri nikmat itu. Pasti kalian merasa cukup dan kalian hawaannya pengen berbagi sama orang. Pasti itu, saya yakin. Nah, udah, kemudian selanjutnya memelihara lisan. Nah, ini penting nih. Memelihara lisan ini penting. Memelihara lisan itu artinya menjaga, merawat apa yang akan dikeluarkan dari mulut kita, apa yang akan dikeluarkan dari hati kita terhadap orang lain maupun terhadap semuanya. Contoh, misal saya bersumpah atas nama Allah, demi Allah kayak gini, itu sebenarnya bersumpah itu makruh. Sumpah itu nggak sembarangan, hanya dalam keadaan urgent, keadaan penting, keadaan genting itu baru bersumpah. Dan itu memang sungguh-sungguh kita bersumpah. Kemudian lisan ini, mulut, lidah, lisan itu lebih bahaya daripada orang yang berbudaya, itu lebih bahaya karena dampaknya sangat pengaruh sekali bagi mental orang, ya. Terus bagi kepribadian orang. Lisan itu kita nggak usah ngoprak-ngoprak, nggak usah diucapkan secara lisan saja, ngena hatinya ngomong. Pasti orang itu berubah kepribadiannya. Pasti orang itu beda sama kita. Gak usah ngoprak-ngoprak, kita cukup nyentuh hati ngomong itu saja. Kita cukup nyentuh hati orang yang kita tuju itu saja. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Ketika kita PDKT sama orang, ketika cowok cewek itu PDKT, di HP nggak ada sentuhan fisik, ya bener apa enggak? Iya. Di HP nggak ada sentuhan fisik, cuma itu dari hati ke hati, diucapkan dari hati, itu termasuk salah satu lisan, tapi melalui HP kan pengaruh banget itu. Nah, ketika ketemu bicara melalui mulut dari hati ke hati, malah pukul. Malah pengaruhnya gede. Bisa jadi ilfil, iya kan? Iya. Bisa jadi ilfil, bisa jadi penasaran, bisa jadi tertarik.
itu sepengaruh itu lisan. Padahal kita nggak apa namanya tahu nggak nyentuh apa-apa, tapi kita melalui lisan aja itu udah pengaruh banget. Terus pentingnya menjaga lisan itu yang cewek khususnya, tapi yang cowok juga khusus sih. Ngomongin orang atau gibah ya. Itu penting itu. Jadi kita sebisa mungkin lah. Memang setiap orang itu nggak bisa terhindar dari gibah. Pasti ada saja gibah dalam hal apapun pasti ada saja. Tapi kita berusaha menghindarkan dari tersebut. Kita berusaha mengamalkan apa namanya yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Kemudian gibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi kalian misalkan saya sama Bayu ngomongin Mas Rizky misalkan, nanti di akhirat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan itu gimana? Ketika di yaumil hisab nanti satu persatu maju. Ya, saya dihisab nih, contoh. Saya nggak bisa apa-apa. Yang ngomong itu mulut saya, tapi saya nggak bisa apa-apa. Saya pernah gibahi Mas Rizky. Di sana Mas Rizky diundang. Pahalane nyong, Mas Rizky KB. Contoh itu contoh. Pahalane saya, pahalaku sebagian dikasih ke Mas Rizky. Terus nanti Mas Rizky dikasih ke saya. Itu bahayanya gibah. Dan itu dampaknya sangat brutal sekali. Makanya Rasulullah mengatakan dilarang memakan bangkai saudaramu sendiri dalam artian gibah, ngomongi aib wong liya. Dewek misalnya nang posisi dewek sing diomongi aib tapi nang ngene dewek ora trimo ya. Ora trimo ya. Makanya di dunia saja kita nggak terima, apalagi nanti pertanggungjawaban di akhirat. Sebisa mungkin kita menghindari sedikit demi sedikit lah. Kita nggak, ya memang kita sebagai manusia apalagi di zaman akhir ini rawan pasti ada salah satu teman kita ataupun kita sendiri yang pernah gibah. Pasti ya, pasti semuanya di sini pernah seperti itu. Kita sedikit-sedikit lah, mari dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sedikit-sedikit menghindarkan dari ngomongi orang, rasani wong, buka aib wong. Ya, hindarilah sebisa mungkin. Ketika kalian melihat sesuatu aib orang lain di mata kalian, itu jangan jadi bahan obrolan kepada sesama teman kalian. Pasti begitu ya. Itu udah pasti itu. Wong perlu aib, wong malah seneng. Zaman ini, zaman sahabat, ketika sahabat melihat aibnya orang lain, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid, itu ketika beliau itu melihat aib orang lain, itu langsung dilupakan, matanya ditutup langsung, dan tidak berani cerita ke siapa-siapa. Sangat menutup rapat aib, soalnya dampaknya besar. Ketika kita membocorkan aib, misal si fulan A itu pernah begini sama si fulan B, dampaknya besar, merugikan kita, merugikan juga yang dijelek-jelekan kita, dibuka aibnya, merugikan semua orang. Kita membuka aib satu aib. Misal di sini membuka kelas orang lain, aibnya orang lain, nanti yang kena kelas ini semua, kena dampaknya semua. Entah itu secara rezeki, entah itu ahli dalam urusannya, entah itu dibukakan juga aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pasti ada timbal balik. Dalam bahasa sekarangnya itu karma lah, ada karmanya sendiri. Kemudian kita disunahkan bahkan dianjurkan untuk memelihara lisan, baik dalam ucapan, baik dalam makanan. Paham ya? Dalam ucapan kita sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dalam makanan, nah ini juga penting. Makanan itu
pengaruhnya besar, masuk ke dalam tubuh kita melalui lisan, melalui mulut. Pengaruhnya besar, sangat besar. Contoh, kita makan makanan halal aja, makan melon satu biji aja, nggak baca bismillah, itu dikatakan sama Kanjeng Nabi itu melonnya nangis, nggak dibaca bismillah. Nangis kenapa? Nangis karena saripatinya itu dimakan tak saji. Nggak rugi, melonnya itu merasa rugi. Kenapa kok nggak dibacain bismillah? Nah, ketika dibaca bismillah itu makanan yang kita makan itu merasa senang karena sudah dihargai, dimakan karena membaca bismillah. Itu merasa senang. Itu menjaga lisan melalui makanan. Kemudian ketika makan atau apalagi ketika minum, kita disunahkan ketika minum minum air teh ataupun air putih ataupun air kopi dan segala macam, itu disunahkan 3 kali tegukan. Itu kata Rasulullah. Sunnahnya Rasul itu seperti itu, 3 kali tegukan. Jadi 1 kali tegukan sebelum meneguk itu baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diteguk, kemudian di pembaca alhamdulillah Bismillah lagi sampai 3 kali. Itu sunnahnya yang dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Sunnahnya seperti itu. Kemudian ketika makan sunnahnya jangan sambil minum. Jadi kan banyak ya, misalkan kita orang kadang makan terus sebentar minum gitu kan, itu sunnahnya jangan. Makan aja. Sebelum makan itu minum dulu, kemudian makan dihabiskan, baru habis itu setelah makan baru minum. Itu sunnahnya Rasulullah itu seperti itu. Jadi makruh kalau ketika, nggak makruh sih, nggak dianjurkan ketika kita makan sambil minum, kita makan sambil minum, itu nggak dianjurkan. Itu ada mudaratnya nanti di pencernaan. Dalam sains itu ada sunnahnya makan itu sebelum makan minum dulu 1 teguk, kemudian makan, kemudian selesai makan kita baru minum lagi sampai kenyang, nggak apa-apa. Itu sunnahnya Rasulullah. Dan minumnya 3 kali tegukan. Ini tak kasih tahu sunnahnya Rasulullah. Memelihara lisan. Kemudian manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu orang yang memelihara lisan istiqomah dari mulai taubat orang hibah, taubat orang dan menjaga seluruh itu jaminannya surga. Kenapa saya bilang begini? Karena ada hadis yang mengatakan seperti itu. Barang siapa bisa memberikan jaminan kepada untuk menjaga apa yang telah diucapkannya dan kedua kakinya kemudian mulutnya, maka akan kuberikan kepadanya jaminan masuk surga. Ini Rasulullah langsung bilang. Tapi dengan catatan istiqomah. Bahkan enggak 1-2 kali. Ada satu kisah orang yang istiqomah itu jadi wali. Dulunya itu ahli maksiat, tapi karena keistiqomahan suatu amalan, entah itu amalan sholat sunnah, entah itu puasa, entah itu apa, dia jadi wali. Jadi wali. Ada cerita menarik. Cerita ya? Bukan aja. Ada cerita menarik. Namanya Syekh Abdullah. Ini kelebihannya itu istiqomahnya sabar. Dia itu sabar banget pokoknya. Sabarnya apa? Sabarnya mergo dari sini duwe bojo. Senengane jengkel. Bojone jengkel. Istiqomah tapi si Abdullah itu istiqomah sabar bojone jengkel, sabar bojone ngamuk, sabar bojone cemburuan, sabar bojone posesif, sabar. Sampai suatu ketika ada seorang musafir ini khalwat itu mengasihkan diri. Nah, si Abdullah berjaga begini, si Abdullah ini terus orang kuat digana bojone, terus orang kuat digana bojone, terus orang kuat dijemur bojone, orang kuat
Iya, saya biasa doa di sini. Loh, doa di sini itu. Wasilahnya siapa? Pasangannya siapa? Khususannya ke siapa? Gitu ya kan biasanya kalau doa kan pasti kita harus dengan khususannya. Khusus itu kan wasilah kan. Beliau mengatakan, Ustaz itu mengatakan, saya berwasilah kepada Syekh Abdullah. Mengatakan itu, Syekh Abdullah siapa? Syekh Abdullah marganya bersahabat. Loh, Syekh Abdullah kan aku dewe, marganya kan aku dewe. Iya, kan. Loh, akhirnya Syekh Abdullah itu penasaran. Kenapa? Dengan wasilah Syekh Abdullah ada sesuatu apa? Ada hal apa yang menarik apa? Beliau mengatakan musafir Syekh Abdullah ini istiqomah sabar digawe bojone terus orang pernah ngeluh, orang pernah apa ya, sabar selalu nafkahi digawe bojone terus. Oke, sabar karena digawe bojone terus. Dan waktu itu Syekh Abdullah kan hilang sabarane terus ketemu musafir kowe nyong juga melalui perantara wasilahnya Syekh Abdullah karena beliau sudah menjadi wali karena istiqomah sabar. Akhirnya dua apa? Apa jadi wali? Apa jadi wali? Kemudian malamnya bisa mimpi gini bojone ternyata apa calon jadi sudah. Kemudian satu beberapa balik bojone suara cengeng lagi. Wataknya berubah 100%. Ternyata kenapa kok bojone cengeng itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Syekh Abdullah. Istiqomah ora karo bojone. Istiqomah ora karo kesabaran. Akhirnya Syekh Abdullah hampir tidak sabar kemudian ditemui seorang musafir. Akhirnya sadar, oh iya itu tetap sabar. Tapi ketika pulang, bojone itu sangat cenggelan lagi. Perannya itu sudah sifatnya wataknya dan segala macam berubah drastis. Bisa orang cenggelan lagi. Bojone ngomong kalau Syekh Abdullah yang cenggelan itu manipulasi. Yang cenggelan hasilnya orang seneng cenggelan orang biasanya kalau begitu yang jatuh. Tapi itu cenggelannya mergo membantu dengan wali mengangkat dan jadi luar biasa. Itu cuma istiqomah sabar. Sebenarnya kisah ceritanya pun tentang cerita tapi waktu itu harus cukup. Lanjut kembali ke topik. Nah itu tadi sudah. Kemudian jangan sekali-kali kalian menuduh seseorang dengan ucapan tanpa ada pembuktian, karena itu sudah menjadi apa ya, dalam hal hukum itu termasuk salah satu ketika kita menuduh tanpa pembuktian, tanpa adanya saksi, tanpa adanya apa-apa, itu menjadi pencemaran baik ya, menjadi pencemaran baik. Sekarang gini, kalian nuduh orang, saya nuduh siapa? Mas Doni misalkan. Mas Doni, lupa ya Mas Doni. Oh Mas Doni. Doni kan lupa. Doni kerja nih, apa namanya? Advertiser, sama dengan laptop. Jadi nemu apa kayak ini nggak atau buku tapi suki. Amin mana? Amin. Tapi suki tapi nggak sih pakai tanda itu curiga. Doni lupa guys. Iya kayak apa namanya? Kayak gawean itu, toh kan itu suki malah. Lupa mas ya, anggar nuduh lagi gue, jadi berhak mengkasuskan dia, tapi tidak ada bukti. Iya. Apalagi contohnya, nuduh. Kemudian ini yang sering banget kalian ucapkan, kata-kata kasar. Rutin. Ini ramah. Jadi orang kalau berkata kasar itu mencerminkan akhlaknya, mencerminkan kepribadiannya. Contoh ya, ini contoh, misal berkata anjing gitu, gitu kan, itu mencerminkan itu akhlaknya berarti seperti itu. Itu harus dijaga, itu harus diubah. Jangan sampai kita berkata kasar dengan orang lain, kemudian kita menuduh orang lain, menyerang orang lain, menyak orang lain.
Kemudian ini coba, ketika kita melihat aib orang lain, kita disunahkan untuk menutupnya, seperti misal mas seperti lihat nih aibnya siapa gitu di kelas ini, mas seperti harus tutupin, tapi harus juga klarifikasi sama orang yang mas seperti dia. Oh benar kayak gini, menurutnya orang salah, harus seperti itu mas. Karena ketika kita nggak klarifikasi, nanti akan menimbulkan kesalahpahaman yang lebih fatal. Aslinya misalnya mas Bapak misalnya lagi ngapain ngomongnya nanti dewekan misalkan, terus mas Bekti baru kan bukan dari lingkungan lagi. Mama apa sih kayak tadi? Apa juga jangan apa sih kayak ya harus klarifikasi. Karena ini dewekan ngapain harus seperti itu. Perkara jujur atau enggaknya itu terserah si dakwah tersebut. Paham ya? Yang penting kita nggak sampai salah paham ataupun menyebabkan kesalahpahaman. Tumehe, nah, anti terekan, jojo terus jojo, si pulang, yang kaki, jojo terekan, mutil, segala macam, orang enak juga, ya kan nyebal juga. Nah, itu manfaatnya yakni kalian menjaga aib orang lain, kalian juga akan dijaga aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu, pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aibnya. Kemudian kalian juga tenang nggak gelisah was-was. Aku dua aib tapi tak jaga nggak gelisah. Beda kalian dengan menyebarkan aib kepada orang lain. Aduh misalnya kayak ngerti aib kita sebar di media, kan tenang. Misalnya kayak ngerti aib bisa nyebar di media, kan orang tenang. Kemudian nanti di akhirat itu balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang menutupi aib itu akan ditutupi aibnya juga di akhirat. Jadi nggak dibuka aibnya. Misal nih si fulan A itu melakukan maksiat pada malam ini di sini. Nanti di pada masa itu pertanggungjawabannya sendiri sama Allah. Jadi nggak dikasih tahu pada semua orang. Karena si fulan ini sudah menutup aib orang yang dilihat aibnya, paham ya? Seperti itu. Kemudian perilaku orang yang menutup aib itu biasanya kalau mau ngomong itu mikir dulu. Kalau orang yang suka menjaga lisannya biasanya kalau mau ngomong itu mikir nyong ngomong kayak gini nanti ngomong apa ya, nyong ngomong kayak gini perasaan orang pimen ya pasti gitu. Itu contoh perilaku orang yang menjaga lisan. Dan itu sangat mulia sekali ketika menjaga lisan. Ketika kita kalau mau ngomong itu selalu mikir dulu bisa ini. Yang pernah ngomong kayak kemarin orang misalnya mikir bukan nyakitnya apa ya. Kayak itu sangat mulia, perilaku yang sangat mulia. Disukai sama anjingnya. Kemudian bisa memposisikan diri sebagai siapa. Misalnya, nyong mari nyong besar, nyong bisa memposisikan diri, nyong besar sama. Ngapain ngomong kayak gitu lain? Paham ya? Misalnya kita sudah dekat pun ya, maksudnya kita sebagai teman atau apapun siapa, kita mau ngomong apa sih sekiranya orang penak lah, teman pulang kaca ngomongnya itu orang penak. Tapi selalu memposisikan diri. Ketika kita jauh juga memposisikan diri, ketika kita dekat sama orang juga memposisikan diri. Jadi enak ngomongnya. Dan ketika mau ngomong itu harus diisi dulu. Bukan ngomong tapi jangan ya. Kalau mau klarifikasi itu segala macam. Itu sangat mulia sekali Rasulullah mengajarkan seperti itu. Kemudian ketika ada berita ataupun sesuatu hal yang sampai kepada telinga kita itu tidak tahu kebenarannya, kita nggak usah ikut berkomentar. Lebih baik apalagi kita nggak tahu, lebih baik nggak usah berkomentar, cukup diam aja. Karena nanti berkomentar nanti akan memperkeruh keadaan. Contoh masalah kasus hoax gitu ya.
Owas kan nggak tahu kebenaran atau enggaknya ya kan, benar atau enggak, ya kita diem aja. Gak usah komentar, kecuali memang benar ada buktinya, kita berkomentar gak apa-apa, kasih tanggapan. Tetapi jangan berkomentar. Kasus sekarang ini yang lagi viral apa? Coba yang lagi viral apa? Kalian pasti ngikut lah perkembangan zaman. Hah? Pria salah sendiri. Hah? Coba yang lagi viral apa? Kasus yang sekarang, fenomena yang sekarang itu yang lagi viral apa? Apa? Fenomena sekarang yang lagi viral. Nah, Israel ya kan? Itu sudah pasti apa namanya dipastikan benar apa enggaknya dulu. Jika kita melihat berita, baru kita berkomentar. Kadang kan netizen Indonesia kan penyakitnya ketika sehingga akhirnya jadi viral dan segala macam. Anak menghujat, Siti ikut dibalas hujat, iya kan? Nah itu sebenarnya lisan juga itu, tapi melalui hati itu harus dijaga, nggak boleh di apa namanya biarkan. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai mensyukuri nikmat, kemudian menjaga lisan, sama yang terakhir itu kita bagaimana ciri-ciri orang perilaku yang menjaga lisan, ciri-ciri perilaku orang yang menjaga lisan. Itu ya kita sudah belajar itu. Diharapkan nantinya kalian itu akan mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Mas, diharapkan nanti kalian itu mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Satu, tadi mensyukuri nikmat. Kalian mendapatkan hari ini mendapatkan rezeki apapun, ya kalian disyukuri. Nanti kalian akan ditambahkan rezekinya lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menjaga lisan. Tidak boleh apa? Coba Mbak Mei. Tidak boleh apa? Nah, ya sebelahnya nggak boleh. Aku coba yang tadi saya nerangkan. Tidak boleh membocorkan aib orang lain. Depannya Mbak Safira atau Safira. Ya, ditolong dulu nggak apa-apa seperti. Ya, ininya kayak gitu. Nanti ini mungkin pertemuan terakhir saya sama kalian. Ya minggu depan kayaknya sudah nggak bertemu lagi. Saya sudah check out dari sini. Ya, saya sudah meninggalkan tempat ini dan insya Allah di lain waktu harapan saya bisa ketemu kalian lagi. Ya, di lain waktu. Nah, tadi mengenai mensyukuri nikmat sudah dikasih contoh ya. Nanti kalian dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian mengenai menjaga lisan, kemudian mengenai waktu dulu belajar sama saya waktu pertemuan kemarin itu menepati janji. Ya, jangan buat janji sembarangan ketika kalian lagi senang. Nanti bakalannya lupa pasti. Ya nggak semua tapi hampir semuanya lupa rata-rata kalau ketika janji ketika lagi senang. Kemudian jangan mengubah janji sama siapapun. Janji itu penting ya. Saya mengulang lagi, janji itu penting. Kalian berjanji sama yang benar-benar urgent. Kenapa penting? Contoh, ketika kita berniaga, berbisnis antar sesama pedagang dan saling berjanji, itu kalau misalkan pedagang yang profesional itu pasti pakai MOU, pasti pakai materai, karena tidak sembarangan. Karena sifat manusia itu hatinya mudah berbolak-balik. Hari ini bilang A, besok bilang B.
Hari ini bilang B, besok bilang A, terus seperti itu bolak-balik. Begitu juga seperti halnya iman. Iman juga naik turun. Allah maha membolak-balikan hati. Stop dulu. Ya mungkin karena tadi waktunya sudah lumayan banyak digunakan oleh Pak Haidar, mungkin saya tutup ya. Saya tadi mau ngecek apa namanya bacaan Quran harian, cuma waktunya enggak. Mas, tapi sudah belajar tentang minggu kemarin juga sudah belajar tentang menepati janji. Hari ini belajar tentang menikmati bersyukur, kemudian belajar tentang menjaga lisan. Kalian sudah paham, diharapkan nanti dipraktekkan di kehidupan sehari-hari ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.